Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tun. Amin. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, ini kan ada seorang artis, dia itu tiba-tiba meninggal dan meninggalnya katanya kena santet Pak Ustadz. Memang dari hasil ronsen ya yang saya lihat itu kelihatan di hasil ronsen itu di tulangnya dia itu ada kayak benda dua gitu ya, kayak jarum atau paku lah seperti itu Pak Ustadz. Nah itu yakini oleh beberapa orang juga meninggalnya itu kena santet selebgram tersebut. Masih muda juga Pak Ustadz. Laki perempuan? Wanita Pak Ustadz. Wanita. Apakah bisa seperti itu Pak Ustadz? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bicarakan tentang kematian itu haknya Allah. Jadi ada orang yang mati itu karena tidur, bukan karena tidur ya pada saat dia tidur mati. Pada saat dia tabrakan, ada yang mati di lokasi, ada mati di rumah sakit, kan gitu ya. Ada yang matinya tabrak kereta, ya. Ada yang matinya sakit, ya jatuh di kamar mandi, kemudian nggak sadar, kemudian akhirnya mati, kan gitu ya. Nah, ada juga katanya orang yang mati karena santet. Ini katanya ya. Oke, katanya ya ini ya. Tapi kalau mati-mati yang tadi kan jelas tabrak kereta api mati gitu ya, normal ya. Nah, yang harus kita pahami itu adalah Allah itu tidak akan mengambil nyawa seseorang itu semau-maunya. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu akan mengambil nyawa seseorang itu banyak kriteria yang harus, menurut saya itu banyak kriteria yang harus istilahnya menjadi penilaian Allah, orang ini layak nggak diambil gitu. Layak? Iya, layak nggak diambil. Istilah katanya Allah nggak zolim ya. Iya, Allah nggak zolim. Makanya di sini harus kita pahami banyak ayat dalam Quran itu menceritakan Allah itu tidak zolim. Jadi jangan punya pikiran atau berkata yang kesannya Allah itu zolim. Jangan, contoh saya sakit itu karena Allah. Nah itu sebenarnya dia zalim kepada Allah Ta'ala. Prasangka buruk ya? Iya, langsung prasangka buruk kepada Allah, walaupun kalimat itu umum di media apa saja atau di sehari-hari umum. Saya sakit itu karena Allah. Itu dia menuduh Allah zalim kepada dia. Padahal dia harusnya paham, orang Islam itu atau siapapun yang ceramah kayak siapapun yang tahu agama itu harus pahami. Ma sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyatin famin nafsik. Dua kalimat ini harus difahami benar-benar bahwa dan apa saja nikmat yang engkau terima itu dari sisi Allah. Nikmat apa saja, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat itu dari sisi Allah. Dan apa saja musibah yang kau terima dari perbuatanmu sendiri. Jadi kalau ada seseorang, siapapun orang itu, dia Islam, dia non-Islam, dia tahu agama, dia kalau bilang sakitnya dari Allah Ta'ala, salah. Sakit itu ya dari perbuatan dia sendiri. Nah itu nomor satu harus diketahui seperti itu. Apapun bentuknya, sakit, mau kecelakaan, batuk pun nggak sama, nggak ada batuk itu tiba-tiba saya minum air es batuk, nggak ada. Wong selama itu dia banyak minum es, air es apa ya nggak batuk-batuk kan gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus tanamkan bahwa Allah itu tidak zalim. Jadi jangan mengada-ada bahwa dengan sesuatu yang tidak enak kita terima itu dari Allah. Nggak boleh itu membalikkan ayat yang tadi, nggak boleh. Ma sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyatin famin nafsik. Ayat ini sudah dijelaskan sangat jelas dan banyak para pendakwah itu faham. Dan jangan sekali-kali bilang saya sakit itu karena Allah, itu tidak boleh. Itu berarti dia menuduh Allah. Nah itu benar-benar Allah murka istilahnya. Tapi tidak dimunculkan, tidak langsung dimatikan orang yang ngomong gitu, enggak.
Didiemin aja. Kalau dia yakinin dan itu disebarkan ke jamaah, disebarkan ke teman-temannya, disebarkan ke taklim, selesai dia akan menuai dosa jariah. Itu harus paham. Nah, kemudian kematian itu yaitu tadi, ada yang sakit, ada yang tabrakan, ada yang tidur, ada yang ini. Kemudian mati, kematiannya ini banyak dilihat oleh Allah Ta'ala dari sisi imannya bagus atau tidaknya, dari sisi amal solehnya bagus atau tidaknya, dari sisi dosa-dosanya banyak atau sedikit. Itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Kemudian dari sisi manfaatnya, manfaat atau tidak. Nah, baru nanti menurut saya, ini masih menurut saya, itu orang ini kalau sudah tidak manfaat, baru Allah ambil. Kalau dianggap tidak manfaat, baru Allah ambil. Seperti itu. Karena apa? Umpamanya orang sakit, dikasih pelajaran sakit, dia tidak pernah tobat, dia hanya ke rumah sakit, ya lama-lama dia matinya lewat sakit itu. Seperti itu. Nah, kalau santet, banyak sekali orang itu meninggal menduga-duga. Itu karena sihir. Umpamanya perutnya membesar, kemudian nggak mau ke dokter, mati. Nggak taunya sirosis. Nggak taunya tumor yang gede. Nah, itu ya nggak bisa. Kemudian ada yang maunya tadi kamu cerita, ada di dadanya itu ada seperti paku, seperti paku itu. Nah, ini saya cerita nih, fokus ke situ. Insya Allah yang namanya sihir bisa aja orang itu terkena sihir. Kena masih mungkin bisa Pak Ustaz. Bisa, tetap terkena sihir itu tetap bisa, karena Allah itu melihat imannya bagaimana, kan gitu ya. Amal solehnya bagaimana. Kalau umpamanya dia itu dari kecil sudah beriman, jadi dilihat imannya. Apalagi umpamanya dia itu baru mu'alaf. Kok kenapa kena sihir? Padahal mu'alaf katanya dosa-dosanya hilang. Siapa yang bilang dosa-dosanya hilang? Allah itu hanya berkata diampuni dosa-dosanya. Betul. Tapi dengan catatan orang tersebut harus mohon ampun. Lah kalau orang itu nggak pernah mohon ampun, ya nggak akan dikabulkan. Itu kan statement Allah. Betul. Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya jika orang itu mohon ampun dan dia orang beriman. Lah kalau dia bukan orang beriman, mohon ampun, ya memang belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, apakah orang itu termasuk yang mohon ampun kemudian istiqomah? Enggak, kan nggak ditanyain. Kemudian kenapa dia matinya masih muda? Nah, berhubungan bahwa dia pernah statement kena santet umpamanya. Betul, ya. Kalau saya ringan, kalau matinya muda berarti insya Allah dia ada dosa kepada kedua orang tuanya. Itu yang tidak pernah dibahas. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tahu agama, nggak pernah dibahas. Ustaz, setiap orang pasti berdosa, apalagi sama orang tuanya. Ini dosa sama orang tua yang seperti apa Ustaz yang sampai mati muda itu Ustaz? Jadi gini, dosa yang mati muda ini umpamanya diberi masukan nasihat malah marah. Omongan orang tua tidak tidak dipedulikan. Dia maunya sendiri sebenarnya. Jadi kalau orang tua ngomong tidak dipedulikan, dia maunya sendiri. Nah, dari proses dia tidak peduli dengan masukan nasihat orang tuanya, ini kan apa yang diinginkan dari si anak ini umpamanya. Wong dia diberi masukan aja tidak mau. Umpamanya dia sudah menikah, dia menikah kan hanya nafsunya, dia ingin menikah aja. Dia omongin sama orang tuanya juga nggak pernah peduli dengan orang tuanya, emosinya jelas, kemudian omongannya nggak enak dengan orang tuanya. Kalau dilihat dari imannya, kalau memang imannya kurang bagus, kemudian dilihat dari amal solehnya kurang, 1 bulan itu amal solehnya berapa, dia sholat itu juga berapa kali dia sholat, dihitung, semuanya akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Kemudian dilihat ini orang hanya cuma seneng-seneng aja, dia hanya cuma pamer, umpamanya di medsos dia hanya pamer, atau di medsos dia hanya cuma ini itu, dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Wajar kalau Allah itu mengambil dia, wajar. Kemudian kalau ada dia matinya kena santet, apakah itu bisa menjadi sesuatu yang umpamanya jadi tidak punya dosa? Nggak bisa. Santet itu hanya nempel. Kalau bikin sakit, ya, tapi tidak bisa, insya Allah tidak akan menjadikan mati.
ada dugaan disantet mati itu seperti apa tuh maksudnya, Ustaz? Itu pikiran manusia normal, Ji. Jadi orang normal itu selalu berpikir matinya kena santet, sehingga orang-orang muslim itu banyak yang takut dengan dukun santet. Nggak perlu takut. Karena sering nonton film. Iya, kan ditakut-takuti film horor itu dengan dukun. Nggak usah takut. Dengan dukun santet nggak usah takut, tetapi juga tidak boleh sombong. Sehingga sombongnya itu begini maksudnya, ini siapa yang mau nyantet saya silahkan, nah itu sombong. Kenapa dia ngomong begitu? Saya bisa nuding nih, dia merasa ibadahnya lebih bagus, gitu aja. Jadi nggak perlu ngomong yang seperti itu. Nggak mempan dia, karena dia lebih menuhankan Allah, ya menurut dia, tapi itu kan sombong. Ya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ada sih yang suka sebenarnya orang yang sombong. Setan sama iblis itu suka. Makanya kalau ada orang yang sombong, ujub, riya atau sombong lah istilahnya, kemudian bangga, normal kalau ada orang yang tidak suka kena santet, normal. Seperti itu. Nah, di sini harus diketahui bahwa kematian dari Allah Ta'ala itu tidak bisa melalui santet, tidak bisa. Melalui sakit pun sebenarnya nggak bisa. Kalau gitu, apakah kematian seseorang itu jalannya itu orang itu sendiri yang menentukan? Dia. Sebenarnya orang itu yang menentukan sendiri. Kan jalannya harusnya tahu dia bahwa taat pada Allah dan taat pada Rasul. Itu jalannya hidup. Kenyataannya begitu nggak orang-orang? Enggak. Dia mencari jalannya sendiri. Dia mencari jalannya sendiri untuk kematiannya. Untuk menuju ke arah kematian. Sebenarnya itu kan langsung ya. Kalau sebenarnya dia mencari jalan sendiri untuk kesenangannya dia sendiri, awalnya begitu. Dan senang dilakuin lagi, senang dilakuin lagi, senang dilakuin lagi, kan seperti itu. Akhirnya dia menuju ke arah kematiannya. Insya Allah. Walau alam ya. Ustaz, kalau ada dukun santet yang berniat untuk mematikan seseorang itu dengan santetnya ada juga, Ustaz? Niatnya banyak. Kan kasus yang saya tangani itu kan jinnya itu selalu ngomong saya bunuh ini, saya bunuh ini. Nggak taunya si orangnya itu kena santet 5 tahun. Paling saya tanya, kenapa nggak bisa? Oh, habis orang ini sholat, jinnya seperti itu. Masih ada iman di dia, ya nggak bisa. Makanya kalau ada orang yang selebgram itu kemudian kena santet kemudian mati, ya nggak bisa. Mau masih ada iman itu, maksudnya dia itu masih sholat, dia masih menuhankan Allah, kan gitu. Walaupun itu tidak sebesar orang-orang yang mati mudah itu ya itu masih ditangguhkan sama Allah Ta'ala, nggak mati. Arti kata lain, orang yang masih ada iman nggak mungkin mati disantet. Kalau pertanyaannya antara mati karena santet, insya Allah enggak. Tapi kalau apakah orang yang masih punya iman itu nggak mati, diem, saya nggak jawab. Enggak, itu hanya Allah kalau itu. Tapi apakah orang yang punya iman, dia tidak mati karena disantet? Kalau di titik itu insya Allah enggak. Tapi kalau mamanya, kalau dia tidak manfaat, itu bisa aja dia mati. Berarti di luar santet. Di luar santet, karena mati itu kan banyak sekali ya. Seperti mamanya dia baru makan, kesannya kesedak, kemudian masuk ICU, seminggu 2 minggu mati. Nah, itu bukan karena kesedak. Karena apa? Allah aja yang mencoba menarik aja, menarik yang di daerah sini itu seperti tersedak. Gitu, pada waktu makan orang taunya tersedak. Kemudian pingsan, kemudian masuk ICU 2 minggu mati. Itu bukan tersedak. Itu sudah memang waktunya dia mau mati. Dan teman-teman saya yang seperti itu ada beberapa, kalau saya bilang banyak, enggak, dia seperti makan, kemudian seperti tersedak, kemudian pingsan, kemudian sampai mati. Beberapa kali begitu teman saya. Cara matinya itu melalui makan, berarti orang ini senengannya seneng-seneng. Jadi lewat makan itu karena dia hobinya seneng-seneng. Makan. Jadi dia menikmati makan itu berarti di dunia itu selalu seneng-seneng aja. Seneng-seneng itu salah, Ustaz? Kalau dasarnya hanya seneng-seneng, hidup itu hanya seneng-seneng, ya kan nggak bisa. Kita hidup itu kan harus mengerjakan ibadah setiap saatnya. Umpamanya saya mau senang-senang apa nih dengan haji, ya masalah dengan tung nih.
Seneng-seneng apa nih ceritanya? Pesiar ke luar negeri, kemana-mana. Oke, gitu. ke luar Kan negeri seneng-seneng ya, gitu. seneng-seneng Ya, ya. nih. Kalau ke luar negeri, yang saya cari itu adalah ada nggak makanan halal. Kan harus itu nomor satu. Kan sudah begitu kan mau ke luar negeri itu kan berpikir sebenarnya. Akhirnya. Nah, apakah itu juga seneng-seneng? Ya kan enggak. Iya. Umpamanya anak-anak saya ngajak, ayo Pak ke luar negeri, ke sini, ayo Pak ke sini. Nah, itu kan kadang-kadang muncul pertanyaan Iya, betul, itu. betul. Ajaan anak-anak. Saya cuma tanya, kamu tahu nggak tempatnya yang halal makanan? Nggak bisa jawab. Ya kalau nggak bisa jawab, ya nggak usah ke sana. Kan pertanyaan yang ringan itu, karena kita nggak bisa jaga. Apakah itu mau seneng-seneng? Kan nggak juga. Kalau umpamanya mau seneng-seneng kemana? Ke Arab, ya sekalian aja umroh. Yeah. Bukan seneng-seneng, tapi umroh benar-benar karena Allah. Bukan hanya karena punya uang kemudian umroh. Jangan, tekankan karena Allah Ta'ala. Bangga-banggaan juga. Enggak juga. Bukan liburan. Bukan liburan. Atau dia punya uang saking banyaknya Bangga, tiap bulan ya. itu umroh. Kesana. Itu belum tentu karena Allah loh itu. Oh iya ya. Nah, inilah yang harus diketahui. Nah, kalau ada orang yang meninggal karena sihir, ini tidak ada. Tapi meninggal itu kenapa? Gini loh. Orang yang menyandat seseorang itu kan hanya jin biasa, siluman-siluman aja, betul ya? Iya betul Pak. Kok bisa siluman itu mencabut nyawa seseorang itu gimana ceritanya? Kan Allah menceritakan persoalan roh itu urusan Allah. Betul. Kan gitu. Nggak mungkin jin memerintahkan Allah ini kasarannya. Kan nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Ya. Sihir itu jin, siluman biasa. Nggak akan mungkin dia bisa nyabut. Nggak bisa. Kecuali orang diracun. Nah, ini kan beda. Sama orang ditusuk jantung itu kan beda. Kalau diracun ya memang matinya dia diracun. Seperti itu. Matinya karena ditusuk. Karena mati ditusuk itu tetap ada hubungannya. Apa yang dia lakukan dulu, kenapa sampai ditusuk itu, apa yang dia lakukan dulu itu tetap ada sebabnya. Tidak mungkin wong turunnya ayat Quran itu tetap ada asbabun nuzulnya. Seperti itu, nggak mungkin Allah itu tidak ada, tidak melihat sebabnya. Enggak, Allah pasti melihat sebabnya. Allah sudah menceritakan dalam Quran tidak zalim kepada hamba-hambanya. Pegang itu. Nah, Pak Ustadz, mohon maaf ini, apakah orang yang meninggal atau matinya karena sakit, orang yang matinya karena tidak sakit misalnya, orang yang matinya ketabrak atau tenggelam, itu perlakuan di akhiratnya tetap sama aja tuh Pak Ustadz ya? Perlakuan di akhirat akan dilihat amal soleh dan dosanya. Katanya kan orang yang matinya tenggelam itu disebut mati syahid, seperti itu Pak Ustadz? Boleh kalau memang ada dalilnya silahkan, tapi bagi saya enggak lah, tenggelam tetap ada cara-caranya. Lah kalau yang tenggelam, umpamanya nih di pesawat nih, terbang kemudian masuk ke jebur laut, di situ ada yang muslim yang biasa, ada di situ ustadz, ada yang non muslim, ada yang banyak muslim yang hobinya seneng-seneng, syahid enggak? Pakai logika. Ya emang kematiannya disatukan oleh Allah Ta'ala di dalam itu bareng-bareng memang meninggalnya atau matinya itu memang harus masuk laut. Dia nggak bisa seperti itu. Kalau memang ada dalil monggo silahkan, tapi bagi saya jangan, hati-hati seperti itu. Kalau enggak banyak orang bunuh diri jebur laut nanti. Iya benar juga. Orang bilang syahid dia, wah ini nggak bisa. Tetap nanti akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Amal-amal solehnya, imannya kepada Allah Ta'ala kuat atau tidaknya, kan seperti itu. Iman kepada Allah Ta'ala kuat atau tidaknya, seperti itu. Nah ini harus diketahui bahwa tidak usah takut dengan sihir, tapi juga tidak boleh sombong. Bagaimana kita tidak kena sihir, dekatlah pada Allah Ta'ala agar dilindungi. Allah melindungi kita dari sihir itu yang dilihat iman sama amal soleh kita. Nah ini juga harus difahami. Makanya kalau sakit kembali pada jalan Allah, tobatlah kepada Allah, tobat terus menerus. Jangan sudah sakitnya kanker, tobat baru 2 minggu atau 1 bulan, mintanya kankernya hilang. Ya enggak bisa. Kanker itu akumulasi dari dosa-dosa yang sejak dulu bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Doa baru 2 bulan kok mintanya sembuh langsung, ya nggak bisa. Tapi kalau diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala cepat disyukuri, kan gitu ya. Dan jangan merasa ibadahnya hebat, enggak usah, biasa saja, itu dari Allah Ta'ala. Nah ini yang harus kita ketahui, jangan berandai-andai bahwa dia matinya kena sihir.
Nggak, sihir nggak bisa jadiin mati. Nggak bisa. Insya Allah tidak bisa. Kalau mamanya ada seperti harimau nyakar, kemudian cakaran itu ada merah di tubuhnya orang itu, saya tersenyum. Kalau orang itu tubuhnya merah, berarti di dalam tubuhnya ada jin. Oh. Karena yang menjadikan faktor merah itu adalah jinnya berhubungan dengan jin yang dari luar. Oh gitu. Jadi kalau ada orang dipukulin daun, kemudian biru-biru padahal mukulnya kecil-kecil itu, ya, berarti di tubuhnya ada jin dan jin di daun. Daunnya juga ada jinnya. Jadi yang mengoyak tubuhnya jin yang di dalam. Iya, jin di dalam. Jin daun ini nyerang yang jin di tubuhnya. Oh malah gitu ya. Makanya ada orang yang dalam tanda kutip disembuhkan dengan orang-orang tertentu yang pakai daun-daun itu. Kenapa biru-biru? Sebenarnya kalau saya terjemahin gampang, di daun itu ada jin. Tuh, kan saya baca ini, kamu kan nggak ngerti, karena kalau kamu nggak ngerti ya begitulah omongannya. Oh iya. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa insya Allah yang namanya sihir tidak akan menjadikan seorang itu meninggal, kecuali Allah itu memang pas antara sihir dia masuk sama waktunya dia mati itu pas seperti itu. Nah, kalau dia muda berarti dia banyak dosa dengan orang tua, udah titik itu aja. Ustadz, kalau Ustadz bilang orang kalau udah nggak manfaat Allah ambil, adakah orang yang Allah sayang muda-muda diambil, Ustadz? Ya sayang ini macam-macam. Ada orang gimana ya, kalau Allah sayang itu malah biasanya begini. Jadi kalau mamanya Allah itu sayang sama Haji C nih, Haji C itu kesalahannya apa? Itu malah dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Apanya? Penyakitnya bisa dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau mamanya Haji C nih sayang sama Allah Ta'ala, Haji C nggak emosional, penyakit kan nggak muncul Ci, insya Allah ya. Tapi lewat apa? Bisa aja lewat istri. Gitu, bisa nggak menyelesaikan masalah istri ini? Nah itu rasa sayangnya di situ. Ujiannya ya. Ujian dan rasa sayang itu dimunculkan di situ agar Haji itu paham, saya masih ada tugas yang belum selesai. Gitu. Nah kalau ada orang umpamanya dia itu pendakwah, kemudian matinya muda, belum tentu itu dari rasa sayangnya Allah. Pendakwah ya, karena bisa aja orang yang dia dakwahin kan manfaat nih, tapi kenapa itu mati muda? Yeah. Bisa aja dia dulu pernah bersumpah kepada Allah Ta'ala. Karena orang-orang gitu kan yakin apa yang dikerjakan selalu benar aja. Bersumpah apa? Umpamanya orangnya loh, bukan saya ya. Orangnya itu bersumpah. Orang tersebut atau pendakwah itu bersumpah, jika hidup saya tidak manfaat, ya Allah, matikan saya. Nah, kadang-kadang orang-orang itu begitu, deh. Malah minta itu ya jadi iya, ya? Iya. Aduh. Nah, kalau memang yang di depannya memang dia mau tidak jadi manfaat, akhirnya diambil oleh Allah. Tapi bisa aja orang itu lupa. Dulu-dulunya banyak dosa. Lupa nggak dimohonkan ampunan, ya besok pada waktu meninggalnya dia, ya dia tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Jadi nggak bisa spontan, enggak. Orang meninggal itu macam-macam, bisa aja sumpahnya, bisa aja karena umpamanya maaf nih Ci, ini umpama ya Ci ya, Haji nih, dakwah nih, didakwah nikah sama perempuan, nggak cocok Haji, pisah. Nikah lagi dengan perempuan, nggak cocok lagi, pisah, nikah lagi dengan perempuan. Ini kira-kira kalau pisah karena gara-gara sesuatu kan harus dilihat juga, betul nggak sih? Iya. Kalau si Haji ini berdakwah nih, kemudian dia itu dengan pisah dengan perempuan itu, si perempuan itu merasa tertolimi, nikah kedua dengan perempuan, tertolimi. Lah itu walaupun Haji itu dakwah, itu Haji itu kan menelurkan kedoliman kepada kedua orang, punya anak lagi umpamanya, kan ada kedoliman di situ dan orang nggak tahu. Nah ketidaktahuan ini bisa aja kedoliman orang-orang itu, bisa aja doa yang macam-macam yang kita tidak tahu, dia merasa terdolimi kan gitu. Makanya kita tidak tahu, walaupun dia dakwah, kenapa dipanggil muda, kan gitu, dipanggil meninggal maksudnya. Kita nggak tahu. Makanya yang kita harus mau belajar
kenapa dia meninggal di usia muda walaupun ilmu-ilmunya kelihatannya di mata manusia manfaat mata manusia. Saya tidak bilang mata Allah ya, tidak bilang di depan Allah, enggak, mata manusia. Nah, karena orang itu selalu tertipu atau tertutupi dengan apa yang dilakukan sehari-hari yang kelihatannya baik. Ya. Nah, bagi seluruh beriman yang lain diketahui tidak perlu takut dengan sihir, tapi tetap ibadah yang baik pada Allah, kuatkan iman kepada Allah Ta'ala. Ada Allah, Tuhankan Allah, ada malaikat, kita harus menjaga agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian ada kitabullah, Al-Quran untuk belajar, ada Nabi untuk menjadi, kita kerjakan sunnah-sunnahnya atau menjadi contoh, kan gitu. Ada takdir itu ada dua, enak atau tidak enak. Kalau yang enak dari Allah, tidak enak dari Allah juga. Kalau takdir tidak enak ya, tidak bicarakan penyakit ya, betul. Takdir tidak enak itu tetap kita merasa tidak enak, itu dari Allah Ta'ala, harus kita terima, semuanya kita terima istilahnya. Kemudian ada akhirat, jadi iman kepada akhirat itu juga harus pahami bahwa akhirat itu besok itu penjurian istilahnya, dihisab. Takutlah dengan keadaan seperti itu. Karena apa? Takutlah kalau kita masih banyak dosa. Jangan merasa ilmu kita itu tinggi sehingga meremehkan saudara kita, tidak boleh. Jangan merasa seperti itu. Takutlah pada akhirat, takut pada dosa-dosa kita yang banyak. Makanya salah satu dalam ayat Quran yang disuruh oleh Allah Ta'ala, wabil asarihum yastaghfirun. Jadi itu ceritakan, dan di penghujung malam mereka selalu mohon ampun. Ingat, Allah itu mengajarkan mohon ampun, bukan meminta dunia. Jadi itu diingatkan oleh Allah Ta'ala setiap kali kalau memang Allah sudah mengizinkan, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, muda, Allah sudah mengizinkan rajin tahajud, mohon ampunlah yang banyak, bersyukurlah yang banyak pada Allah Ta'ala. Cukup, nanti Allah akan menjaga dari sesuatu hal yang tidak baik dan memberikan jalan kita jalan yang baik, insya Allah seperti itu. Jadi kematian itu milik Allah, cuma cara Allah memberikan orang mati itu beda-beda. Makanya kalau kita senantiasa ingin mati yang husnul khotimah, ya harus baik di jalan Allah Ta'ala. Kan ada orang yang mati pada saat sujud namanya, kan seperti itu ya. Ada orang yang mati lagi baca Quran ya. Itu husnul khotimah, itu meninggalnya baik, lagi baca Quran. Tapi apakah itu langsung masuk surga? Wallahu a'lam. Kan tetap ada catatan, kan seperti itu. Kan hanya meninggalnya aja kondisinya baik. Kan ada yang meninggal mati di hotel, namanya lagi berdua dengan lawan jenisnya. Harus kita ketahui. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, menjadikan kita lebih sujud pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.